Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita akan membahas tentang fungsi implisit, fungsi genap ganjil, fungsi genap dan fungsi ganjil. Oke, karena tadi ada sedikit kendala, dalam menampilkan sebuah grafik itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi sehingga nanti ketika di video pastinya juga memerlukan waktu yang lama. Jadi saya memutuskan untuk sudah membuat terlebih dahulu, kemudian saya akan mempresentasikan. Baik, yang pertama adalah fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bebas ini dinyatakan dalam suatu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, atau x pangkat 3 plus 2y pangkat 2 atau kuadrat sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi implisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y akar sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran, karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar 16 bin x kuadrat, dan setengah yang di bawah berasal dari y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam x. Seperti halnya fungsi yang dihasilkan lingkaran tersebut, tentu saja hal ini membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah, kita langsung praktek gambarkan grafik fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 pada x anggota bilangan negatif 10 dan 10 dan y anggota negatif 10 dan 10. Penyelesaiannya kita ketik width kemudian plots titik 2 implicit plots dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, x sama dengan negatif 10 titik 2 titik-titik, maksudnya dua kali titiknya 10, y sama dengan negatif 10, dua kali titik 10 dikurung dan titik koma. Hasilnya seperti yang telah saya tampilkan di layar seperti ini, membentuk lingkaran. Oke, kita ke contoh yang kedua. Gambarkanlah fungsi grafik atau grafik fungsi 2 dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat dikuadratkan sama dengan 25 dalam kurung x kuadrat min y kuadrat untuk x dan y anggota negatif 4 dan 4. Oke, kita langsung ketik ini width plots implicit plot dalam kurung 2 kali x kuadrat plus y kuadrat dikuadratkan sama dengan 25, mulai di dalam kurung x kuadrat dikurangi y kuadrat, x sama dengan negatif 4 2 kali titik 4, y sama dengan negatif 4 2 kali titik 4, kemudian dikurung, dan hasilnya grafiknya seperti ini. Oke, sudah ada nampak jelas ya. Selanjutnya kita menuju ke contoh yang ketiga. Kita tambahkan kata-kata num points di sini, artinya persamaan diberikan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada Maple adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot digunakan option num points. Berikut ini perintah implicit yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Oke, jadi kita tambahkan kata-kata num points dan sama dengan 1000 ya. Dan hasilnya grafiknya seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri,
Suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu Y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel. Oke, kita langsung masuk contoh praktek yang pertama. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan mapel, ditunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Langkah penyelesaiannya adalah f ini titik 2 sama dengan dalam kurung x tanda parah x kuadrat, maka hasilnya adalah x kuadrat, adalah fungsi genap ya. Selanjutnya akan dilihat sudut pandang geometri, yaitu contoh yang kedua. Nah ini, selain fungsi genap terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika lebih dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Langsung saja kita menuju ke contoh praktek. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Jadi kita ketik f titik 2 sama dengan x tanda panah 3x pangkat 3. Hasilnya adalah negatif 3x pangkat 3. Jadi ini adalah fungsi yang negatif. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.